Ya, selamat pagi, dokter. Nama saya Dokter Gigi Endarti Wahyuni. Saat ini saya prakteknya di area Jabotabek. Jadi kami memiliki beberapa klinik, yaitu di Bekasi, Jakarta, dan di Bintaro. Dan hari ini kita sharing tentang K2 Mobile, jadi tentang laser ya dok ya. Kebetulan saya memiliki alat ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2017 saya belinya sebelum dibawa masuk oleh Dentium. Jadi Dentium meminta kami untuk sharing selama ini apa aja kendala atau misalnya gimana cara pakainya gitu ya, dan kemudian apa sih benefitnya kita pakai laser ini. Tapi yang paling penting sebenarnya ketika kami memutuskan untuk memakai alat ini adalah yang pertama, apa sih kebutuhan kita, itu yang paling penting. K2 ini adalah soft tissue laser, jadi dia tidak bisa digunakan di tulang. Sumber energinya adalah diode laser, jadi ini adalah laser yang sangat sebenarnya sudah usual ya dok ya, sangat umum digunakan karena alat diode ini juga kecil dan dia mobile gitu ya, nggak butuh besar-besar seperti kalau yang hard tissue laser yang pakai erbium. Ternyata memang setelah kami memakai K2 laser ini yang menyenangkan adalah ternyata dia sangat mudah digunakan dan minimal inflamasi atau bengkak atau edema setelah dilakukan tindakan dok. Jadi pasien itu bahkan setelah kita pakai alat ini dia bisa melakukan aktivitas mengunyah, makan seperti biasa. Memang kita bekali dengan, tetap kita jaga-jaga ya dok ya, kita bekali dengan obat nyeri, kemudian obat inflamasi. Tapi ketika kami kontrol hari ke H+1, H+2, H+3 itu banyak pasien udah enggak dok, nggak diminum, buat apa gitu. Nah jadi kita bilang oh ya bagus ya, jadi pasien juga mendapatkan benefitnya, nggak minum obat banyak-banyak. Kemudian bisa dilakukan untuk wanita hamil dan juga pasien itu dengan penyakit yang kronis seperti misalnya diabetes, karena dia lukanya bisa kita maintenance gitu dok, sampai dia itu tidak menyebar gitu ya. Ini juga hal yang menarik adalah mengurangi atau membantu mengurangi dental fobia, karena untuk beberapa pasien misalnya. Nah, kemudian meminimalisir infeksi post operasi. Infeksi post operasi itu bisa kita minimalisir. Kemudian meningkatkan kelas layanan kita ya dok ya. Alat ini juga sebenarnya bisa juga kita pakai buat area kosmetik sebenarnya. Kenapa K2 Mobile Laser? Karena yang pertama dok, yang menarik perhatian saya ketika saya dan teman-teman memutuskan untuk membeli alat ini adalah dia handy, jadi wireless, kemudian dia kecil, pasien juga ngelihatnya nggak kayak yang alat apa gitu ya, kemudian nggak perlu alat lain, maksudnya kita hanya cukup mengoperasikannya dengan tangan saja. Kemudian free ini yang lucu dan menariknya adalah dia ujung capsnya itu bisa kita bengkokkan sampai 60 derajat. Sehingga ketika kita masuk ke daerah misalnya posterior itu sangat mudah gitu. Nah, kemudian ya ini juga yang penting adalah safe. Jadi salah satu pertimbangan karena di kami juga banyak dokter-dokter yang implan ya dok ya. Jadi menurut kami sampai saat ini alat yang paling mudah untuk membersihkan misalnya implannya terekspos atau implantitis habis kita kuret dan sebagainya, kita mau membersihkan teksturanya nih. Nah itu yang saya sendiri coba gitu ya dok ya ke pasien, itu paling enak pakai ini. Kemudian ini adalah apa aja sih komponennya kalau kita pakai alat ini. Menurut saya dalam satu package-nya K2 ini cukup komplit ya dok ya, cukup komplit, kita nggak perlu menambah apa-apa lagi gitu. Jadi udah di dalamnya itu ada charger, kemudian baterainya ada 2, kemudian fiber optiknya juga dikasih 3, yang A-type dan C-type, kemudian kacamata pelindung, kemudian chargernya,
ada buku-buku manualnya juga, bahkan ada laser operating, kemudian ada optional aksesoris di sini. Kalau dokter juga ingin punya alat tooth whitening ya dok, acceleration, daripada dokter beli misalnya alat sinar untuk tooth whitening yang harganya mungkin 5-10 juta, ya ini sudah include di dalamnya. Dan yang paling menyenangkan adalah yang sering saya pakai untuk pasien adalah yang ini dok, LLT. Jadi alatnya ini cukup simple dan lucu ya dok ya, menurut saya. Dia kasih dudukan ini supaya kita nggak rusak alat ini. Pertama karena alat ini nggak boleh jatuh dok, jadi yang harus diingat banget buat staf dokter ataupun dokter yang bekerja di dokter juga, dokter harus perhatikan bahwa alat ini tidak boleh jatuh. Nah, jadi dia kasih dudukan, kemudian dudukan ini juga sebagai charger dok. Jadi dokter nanti akan dapat dua baterai. Baterai ini dicasnya 3 jam. Kalau dokter cas lebih dari 1, biasanya di atas 3 jam. Nah, kemudian ketika kita memiliki alat ini dok, pastikan dokter tipnya terpasang. 2 ya dok ya, ada 2 tipe, yaitu G-type dan E-type. E-type ini untuk endodontik, sedangkan G-type ini untuk selain endodontik. Biasanya surgery, implan dan sebagainya pakai G-type. Apa bedanya? Kalau ini udah kebuka, gimana ngebedainnya? Ngebedainnya mudah, karena yang G-type itu dia lebih besar diameternya, jadi kelihatan banget. Sedangkan kalau yang E-type karena dia buat endo, dia lebih kecil. Kemudian kalau yang G-type dia gelombangnya 400 Newton meter ya, Newmeter gitu ya. Kemudian kalau ini 300 dok, yang endo, jadi lebih kecil. Nah, kemudian di alatnya sendiri, ketika kita menyimpan dok, pastikan baterainya dilepas ya dok ya, karena tetap yang namanya baterai dia ada kandungan yang kalau ditaruh terus takutnya nanti ada apa-apa, kena apa-apa, alatnya rusak. Nah, kemudian di sini baterainya juga bentuknya tidak bundar, jadi baterainya nggak bundar-bundar banget, ada petunjuknya in-nya di mana, kemudian side yang ini harus di bawah gitu. Jadi kita masukkan, kita tutup ya dok ya. Nah, dengan baterai dipasang berarti ini sudah bisa mulai dok. Jadi kita cara memulainya adalah kita masukkan kuncinya ya dok ya di sini. Tapi saya matikan dulu karena kita akan pelajari komponennya dulu. Nah, kemudian di sini ada tip yang bisa diganti-ganti dok. Dan ini adalah tip yang kita pakai tadi, yang G-type atau E-type. Kalau dokter mau buat endo pasang yang E-type, kalau buat yang lain pakai yang G-type. Nah, ketika kita memasang type-nya, itu harus kita masukkan dalam posisi ini ada di atas ya dok ya. Kemudian kita masukkan, kemudian kita tes sedikit apakah dia longgar atau tidak. Kalau sudah, kita masukkan tip ini. Tip ini seperti yang sudah saya ceritakan tadi dok, dia bisa dibengkokkan sampai 60 derajat. Juga bisa kita kalau mau kerja lurus juga boleh. Nah, ketika kita akan memasukkan ini, pastikan dia dalam kondisi lurus. Kita pasang. Kita pasang alatnya. Kebalik. Ya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ujungnya udah kelihatan ya dok ya. Dokter bisa panjangkan atau dokter bisa pendekkan. Nah, sekarang semua udah. Nanti tentang maintenance tipnya, gimana cara memotongnya, kita akan bicarakan di belakang ya dok ya. Sekarang kita trial gimana sih cara pakainya gitu. Nah, cara pakainya ini kita nyalakan, tekan tombol powernya lama, kemudian nanti akan keluar suara, dan kita masukkan enter key-nya. Enter key-nya masukkan 0 sebanyak 4 kali dok. 0 itu ada di mana? Nah, di sini dok ada 3 tombol, dia hanya ada 3 tombol saja. Kelihatan ya? Kelihatan.
Ya, dokter pencet yang titik ya dok ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika reference terjadi, dia sudah nyala dok. Apakah ini sudah aktif? Belum ya dok ya. Ini belum aktif, jadi dipegang pun dia nggak masalah. Kemudian kita pencet lagi sekali lagi dok. Nah, di sini adalah menu yang tadi saya ceritakan dok. Ada E, ada P, ada I, ada S, ada O. E itu adalah endo, P itu perio, I itu implant, S itu surgery, sedangkan O itu others ya dok ya. Nah, kita bisa memilih, jadi gini, untuk setiap tindakan itu kan gelombang, kemudian jenis gelombangnya itu kan masing-masing tindakan berbeda-beda. Nah, enaknya di alat ini semua udah diinstal di sini. Jadi kita tinggal pilih menunya saja. Misalnya kita pilih 1 endo gitu ya, Dok ya. Kita klik lagi sekali lagi yang titik ini. Nah, di sini akan keluar menunya. Mungkin nanti dokter kalau berminat nanti juga akan dikasih, Dok, ini ada buku manualnya apa aja menunya. Jadi saya kasih lihat dok ya, untuk yang endo itu ada buat apical abscess, ada direct pulp capping, ada pulpotomi, ada root canal terapi, kemudian ada apical abscess. Dan ini balik lagi ya dok ya, jadi ada berapa tuh menunya? Sekitar 4 menu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat menu yang lain gimana? Kita pencet tombol back aja, agak lama ya dok ya. Kita 3 detik dia akan kembali lagi. Kemudian kita bisa pilih, kemudian kita pilih bisa ke kanan atau ke kiri. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan frenektomi di kambing ya dok ya. Nah, anggap kita akan memotong frenulum yang ada di sini ya dok ya. Tapi karena anatominya agak berbeda, jadi kita akan coba di area sini ya. Jadi setelah kita biasanya dok saya sarankan ini di wrapping ya dok ya. Setelah kita buat menu continuous dan manual, kita bisa aktifkan. Setelah diaktifkan, jika kita mau kalibrasi sekali lagi bisa kita kalibrasi ya dok ya. Berarti sudah jalan. Setelah dikalibrasi, kita bisa lakukan frenektomi di pasien. Ingat dok, karena ini dia menimbulkan panas, semua menu surgery atau biasanya sih kalau kami biasanya sebisa mungkin anestesi dilakukan karena tetap kenyamanan pasien itu nomor 1 ya dok ya. Nah, ketika kita akan melakukan frenektomi, enaknya dipakai laser adalah biasanya kan kita banyak ya dok instrumen yang harus kita siapkan, mulai dari artery clamp, kemudian nanti perlu yang namanya hecting, kemudian perlu perdarahan maintenance-nya seperti apa. Nah, kalau pertama adalah kontak tipnya benar. Jadi tip yang kita pakai adalah G-type, bukan endodontic type. Kemudian settingnya proper, settingnya benar. Memang yang mau kita lakukan adalah frenektomi dengan gelombang sekian. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang dipastikan di pasien adalah laser ini harus dilakukan dalam kondisi kering. Jadi maintenance saliva dan cairan yang lain itu perlu dilakukan. Kemudian ketika kita melakukan perawatan laser, yang suka keluar adalah bau ya dok ya, bau terbakar, protein yang terbakar. Nah, hampir sama seperti ketika kita menggunakan kauter, jadi dokter bisa menyertakan yang namanya suction udara ya dok ya. Nah, ini saya coba demokan ya dok ya, walaupun ini tidak seperti aslinya karena ini di lidah kambing. Inti dari laser adalah kita scratch the surface. Jadi kalau biasanya kita pakai blade itu
ditekan dengan power yang kuat gitu ya dok ya. Ketika kita memakai laser, maka yang dilakukan adalah scratch the surface. Jadi dimulai dari surface itu pelan-pelan aja gitu. Ya, jadi seperti ini ya dok ya. Nanti kita menggerakkan ini dok ya, perhatikan juga bleeding ini dok ya. Jadi kalau bisa jangan kejar-kejaran dengan bleeding. Maksudnya gini, bleedingnya jangan keburu banyak gitu. Jadi kita sentuh aja daerah yang bleeding itu supaya bleedingnya nggak keluar gitu. Jadi daya lapang pandang kita juga enak. Kemudian bleedingnya juga nggak mengganggu pasien atau mengganggu alatnya bekerja. Ya. Nah, jika sudah udah dok, karena luka ini itu nggak perlu di hecting lagi, nggak perlu dia apa-apain lagi. Kalau dokter mau kasih ointment atau mau kasih periodontal pack boleh, tapi biasanya sih kalau saya tidak dilakukan apa-apa lagi, sudah enak buat pasien. Nah, tindakannya nggak lama dok, dan kita nggak perlu lagi hecting dan nggak perlu lagi worry sama yang namanya bleeding. Untuk frenectomy atau vestibulotomy itu enak banget gitu. Biasanya frenulum labialis ya dok ya, buat teman-teman yang orto juga ini sangat mudah banget gitu, karena kita nggak harus melakukan prosedur bedah yang kayak gimana-gimana gitu. Nah, seperti itu. Itu tadi contoh misalnya kita melakukan frenectomy pada kambing. Anatominya mungkin sedikit berbeda, tapi biasanya kalau kami melakukannya karena kami harus standar, biasanya yang kami allow untuk di laser adalah frenectomy labialis ya. Kecuali buat teman-teman SPBM mungkin bisa melakukan sesuai dengan kapasitasnya, misalnya mau labioplastia atau apa saya nggak tahu ya, bisa dilakukan, tapi prinsipnya seperti ini bisa dipakai. Nah, itu adalah contoh dari frenectomy. Kalau sudah selesai dok, ini kita bisa matikan dulu. Matikan tandanya ininya sudah mati, lampu hijaunya mati, maka alat ini sudah mati. Kemudian kita back. Kalau kita mau melakukan hal yang lain, tinggal kita pilih lagi di sini select buttonnya mau apa, misalnya endo atau perionya atau apanya. Tapi biasanya kalau sudah satu tindakan doang ya. Nah, bisa ditambahkan misalnya di sini kalau sudah selesai bisa ditambahkan misalnya others, dokter mau biostimulation gitu, biar di situ di area situ mikrosirkularnya lebih baik, itu bisa kita tambahkan. Dan biasanya pasien happy banget gitu kalau kita sampaikan, Bu, ini juga saya laser supaya area penyembuhannya lebih oke ya gitu. Tipnya kontak itu adalah membersihkan ujung tipnya itu dengan ini dok, dengan alkohol yang dibasahi. Tapi jangan kapas ya dok ya, cukup ini saja. Nah, seperti ini sudah bisa untuk membersihkan tipnya. Nah, kalau biasanya pertanyaannya yang muncul adalah apakah tipnya ini harus dipotong setiap satu kali tindakan gitu ya, atau satu pasien? Itu nggak perlu dok. Kalau dokter bisa rajin membersihkan ini, misalnya habis dipakai kemudian langsung segera dibersihkan, nggak nunggu protein yang terbakar di sini jadi mengeras sehingga susah dibersihkan, sebenarnya ini aman-aman saja untuk dipakai kembali. Tapi cara taunya gimana? Lagi-lagi kita kalibrasi di tempat yang putih. Kalau misalnya dia masih seperti ini dok ya, menunjukkan satu titik, nggak masalah. Tapi kalau dia udah ambiar gitu, nggak usah dipakai lagi. Kita bisa potong, bukan diganti satu tipnya, tapi kita potong. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gimana sih caranya kita memotong ujung tipnya. Yang tipnya kita buka, kemudian tip lasernya kita ambil ya dok ya. Ya, nah, oh ya, yang untuk maintenance dok ya, yang paling penting di alat ini adalah ujung ini dok. Ujung ini harus berkontak dengan permukaan yang ada di dalam sana, karena transfer sinarnya akan terjadi dari diode di dalam sini ke fiber optik yang ada di sini.
Nah, artinya kontak ini dengan alat yang ada di dalam sini, dengan ini yang kita bisa slide ini, dengan dudukannya, itu menjadi penting. Dan ketika kita menyimpan, sebaiknya ini nggak dibuka. Ketika kita nyimpan di luar ya dok ya, kalau kita mau masukkan ke dalam box itu aman. Tapi kalau kita mau nyimpan di luar, kita display seperti ini, usahakan tip ini terpasang. Karena apa? Debu atau kotoran atau misalnya ada semut masuk aja, itu susah untuk dibersihkan. Jadi pastikan ini nempel aja di dalam. Oke. Sekarang saya kembali lagi gimana caranya kita memotong tipnya. Sebenarnya ujung tip walaupun dia warnanya hitam, asal warnanya masih oke, dan tadi ketika kita kalibrasi di permukaan yang putih itu dia masih oke, sinarnya menunjukkan 1 titik, itu masih baik-baik aja, dokter bisa pakai. Tapi akan saya tunjukkan gimana cara memotongnya. Nah, cara motongnya dok, di sini jangan pakai apa-apa ya dok ya, jangan pakai benda lain, jangan dipotek sendiri, jangan pakai pinset atau jangan pakai apapun, gunting misalnya, karena dari alat ini sudah disiapkan alat potongnya. Jadi alat potongnya, kalau dokter lihat di sini alatnya sendiri sudah membentuk sebuah bevel. Karena apa? Fiber ini nggak boleh dipotong lurus, dia harus membentuk sudut. Sudutnya sebanyak apa? Sudutnya sudah ditentukan di sini. Nah, kemudian apakah kita potongnya kayak motong wortel? Bukan dok. Yang kita lakukan adalah kita hanya scratching saja. Ini bisa nggak dilihatin? Kayaknya kamu harus bergerak. Kamu harus cari sudutnya, dia bisa lihatin scratchnya. Ya. Jadi ini kita scratch aja dok. 2, 3. Jangan terlalu semangat juga karena nanti dia nggak bisa dipotek. Nah, seperti ini dok, dia udah kepotek dan dibantu dengan tangan. Nah seperti ini dia bevelnya kebentuk ya dok ya, di sini nggak kelihatan sih, tapi mungkin kalau diperbesar dia akan kelihatan bahwa dia berbentuknya di bevel gitu. Nah seperti itu, jadi jangan dipotong sembarangan, potongnya harus pakai alat ini. Yang bisa disterilisasi di autoclave adalah tipnya. Walaupun sebenarnya kalau dokter nggak mau steril di autoclave juga boleh, tapi dari K2 menyarankan ini harus di autoclave. Caranya biasa dok ya, masukkan ke dalam plastik steril, masukkan kemudian autoclave selama 20 menit dengan suhu 120 derajat. Nah, derajat Celcius. Kemudian bagaimana membersihkan ini? Ini cukup dibersihkan dengan di swab dengan alkohol saja. Jadi cukup dokter elap dengan alkohol sekelilingnya. Kalau di kami biasanya ini kita wrap. Jadi nggak polosan gini dok ya, tapi karena ini punya Dentium biar aja deh. Biasanya kalau kami ini kita wrap saja, karena kadang tindakan itu kan pasti kita kontak dengan air ludah dan sebagainya, maka akan lebih aman kalau kita wrap. Nah kemudian udah dok disimpan lagi, kemudian yang ini disterilkan. Biasanya kalau pasien kontrol itu kita lakukan biostimulation dok. Biostimulation itu suka saya lakukan ke pasien. Kenapa? Karena akan menambah apa ya, servis kita ke pasien dok. Oh dia mudah sekali nyala ya. Wait. Nah biostimulation ini bisa kita lakukan di jadi kalau untuk implan itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, dokter bisa melakukan untuk insisi. Melakukan insisi hampir sama seperti tadi menunya, menu surgery ya dok ya. Di situ ada insisi and drainase. Itu dokter bisa pakai. Cara insisinya gimana? Hampir sama seperti cara kita frenektomi tadi. Nah, kemudian setelah insisi bisa pakai alat ini, mungkin bisa dikasih lihat ya. Videonya nanti ada dok, kalau dokter mau nanti akan dikirim oleh Dentium. Yang kedua secondary incision, jadi pada tahap kedua ketika kita mau pasang healing abutment, itu juga kita bisa lakukan untuk healing abutment. Di beberapa dokter yang udah sering pakai ini biasanya malah
dia langsung dibentuk gusinya gitu ya dok ya. Tapi kalau saya sih biasanya seperti biasa aja kita lakukan secondary operasi second yang kedua gitu ya. Kemudian yang paling seru ketika selesai pasien bisa kita tambahkan treatment yang namanya biostimulation. Jadi di others ini ada menu biostimulation dok. Jadi kita bisa, ini saya nggak usah nyalakan, nanti dokter bisa cari. Tadi saya sudah perlihatkan biostimulation itu di area gusinya dengan jarak sekitar 5 mili itu bisa kita sinar di beberapa titik implannya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk implan recovery, pakai menu implan recovery atau biostimulation itu bisa. Di sini dok. Berapa lama? Biasanya satu implan itu sekitar 30 detik sampai 1 menit. Nah, ini akan menambah apa ya? Menambah kemampuan untuk implan ini diterima oleh tubuh, karena dengan kita rangsang mikrosirkulasinya maka kita harapkan oseointegrasinya akan lebih baik lagi terjadinya. Nah, setelah itu biasanya implan yang udah dipasang 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun adalah periimplantitis. Nah, untuk periimplantitis banyak case-nya ya dok ya, periimplantitis. Bahkan kami pernah waktu itu implan yang udah dia oseointegrasi, tapi karena periimplantitis akhirnya resorb tulangnya hanya di area distalnya saja, dia masih melekat, masih oseointegrasi. Jadi di yang lainnya itu implannya udah kebuka. Nah, waktu itu kita mau bersihkan kan, kita bersihkan, kemudian kita kuret. Setelah kita kuret, kita bisa pakai lace ini untuk menghilangkan jaringan lunak yang biasanya mengganggu itu ya dok ya. Dia nanti pas kita bone graft pun dia nggak optimal gitu bone graftnya karena ada jaringan-jaringan itu. Nah, itu kita bisa buang pakai ini, pakai K2. Sejauh mata saya memandang itu bersihnya hampir seperti implan yang baru di loading. Walaupun misalnya pas kita buka, kita kuretase, kita bersihkan, kan kadang kita bingung ya, aduh ini implannya masih kotor gitu ya, mau kita bersihkan pakai apa. Nah, biasanya secara manual kita pakai yang teflon itu. Nah, tapi itu juga kadang nggak nyampe di ulir-ulirnya. Tapi dengan pakai ini dok, saya puas banget sih. Dan akhirnya pasien itu recovery dengan baik gitu. Bagian yang sudah resorbnya kita kasih bone graft karena bentuknya juga masih mangkuk gitu ya, dan masih kita masukkan bone graft masih oke, kita jahit. Luar biasa, itu kenceng lagi. Memang dia masih kenceng gitu, tapi kan cuma di distal doang. Tapi dengan kita bone graft itu kembali lagi tulangnya, walaupun tidak seperti awal gitu ya, tapi ada perbaikan yang lebih baik gitu. Apakah dokter menemui salah satu masalah ini? Rumit mengatur operasional, sulit mengelola dan meningkatkan pasien loyal, susah melakukan pengawasan dan efisiensi, repot mengelola jadwal pasien secara manual, tidak bisa memberikan edukasi personal pada pasien dengan sistematis, tidak siap melakukan konsultasi online, terlebih di masa pandemi. Yuk bergabung dan gunakan Kliniku di praktik pribadi atau klinik gigi Anda. Apa sih Kliniku? Kliniku adalah platform digital untuk mengelola layanan kesehatan gigi secara terintegrasi. Kliniku sangat cocok diterapkan di praktik dokter gigi pribadi maupun klinik gigi yang ingin meningkatkan performa layanan secara cerdas, aman, mudah, dan berkelanjutan. Platform digital Kliniku terdiri dari 3 aplikasi, yaitu aplikasi dokter, aplikasi pasien, dan aplikasi manajemen. Kliniku siap membantu transformasi praktik dokter gigi pribadi dan klinik gigi.